BTN ini kan sejak tahun 76 kan memang diberikan tugas, Pak, Ya, mengenai pembiayaan perumahan Pak Harto ya. oleh Pak Harto. Luar Jadi biasa itu. luar biasa, Pak, sebenarnya. Core kompetensi BTN itu sudah dalam, Pak. Iya, iya. Sudah dalam. Orang-orangnya pun sudah memiliki skill di sana sebetulnya. Jadi sistem itu saya kira menunjukkan BTN itu harus diperkuat, Pak. Kembali lagi, menurut Anda, jadi kekuatannya adalah sistem expertise Expertise-nya, ya, dan experience ya. dan pengalaman, Pak. Ya. Nah, saya tertarik menggali pengalaman Sahat sebagai ya yang sudah berkiprah puluhan tahun ya, hampir 30 tahun di situ. Iya, hampir 30 tahun. Di BTN. Sebenarnya apa kekuatan BTN itu sebagai bank dibandingkan dengan Himbara dan bank-bank yang lain lah? Iya. Terima kasih Pak Manang. Jadi memang BTN ini kan sejak tahun 76 kan memang diberikan tugas, Pak, Ya, mengenai pembiayaan perumahan oleh Pak Harto ya. oleh Pak Harto. Luar Jadi biasa itu. luar biasa, Pak, sebenarnya. Dan itu kan kajian Oh, iya. dari Amerika sana Iya, juga, jadi nggak iya, main-main, Pak. Iya, iya. Dan itu sudah hampir dari 40 tahun sistem itu berkembang gitu, Pak. Sehingga core kompetensi BTN itu sudah dalam, Pak. Iya, iya. Sudah dalam. Orang-orangnya pun sudah memiliki skill di sana sebetulnya. Jadi sistem itu saya kira menunjukkan BTN itu harus diperkuat, Pak. Iya. Empower itu, Pak. Iya. Ya. Lagi dengan program Pak Prabowo ini kan. Itu dia. Ini booster nih, Pak. Iya, booster ini. Booster banget ini, Iya, Pak. betul, Kalau betul. BTN nggak manfaatin ini, Rugi dia. Rugi, Pak. Rugi, Pak. Ya. Jadi kembali lagi, menurut Anda, jadi kekuatannya adalah sistem Expertise-nya, ya, dan experience ya. dan pengalaman, Pak. Ya. Jadi artinya sudah dibuktikan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tinggal di booster aja kan? Di booster. Nah, jadi kalau menurut pandangan Anda soal angka nomor 2 ya, Iya, seperti iya. Anda bilang tadi. Kalau Pak Prabowo ini menjadi presiden 5 tahun ini, udah pasti sangat potensi untuk membesarkan BTN. Karena adanya program ini. Betul, Pak. Tahun 2019 Ya. saya kan jadi kepala divisi strategic planning BTN, Pak. Oh, Waktu itu engine-nya adalah program sejuta rumah. iya. Target kita waktu itu adalah membuat Ya. aset BTN double. Iya. Dari waktu itu masih sekitar 200 something Ya. menjadi 750 miliar waktu itu. 750 triliun waktu itu. 3 kali dong. 3 kali waktu itu dengan engine sejuta rumah. Oh, iya. Proses berlalu memang ada satu periode memang, Pak, yang terjadi perubahan sistem atau bisnis proses di BTN, Pak. Tahun 2021. Oh. Jadi BTN itu kan dulu menerapkan bisnis proses itu semuanya proses KPR itu ada di cabang, Pak. Iya. Ada di cabang, termasuk kredit konstruksi, namanya kredit Jasa Gria. Iya. Saya kan sering ngajar Jasa Gria di sini, Pak. Iya, di Panang School. Dan kalau mengenai itu, Pak, peserta paling banyak, Pak. Iya, serang sekali. Habis itu saya langsung ngumpul di luar, Iya. gimana cara mau. Jadi itu andalannya saya sebagai kepala cabang. Iya. Nah, jadi di situ itu namanya produk champion lah buat BTN. Iya. Kalau saya kira itu kalau adanya kredit ini sangat mendukung pada programnya Pak Prabowo. Iya. Memang kalau dilihat sekarang, saya melihat, saya bukan mau mengkritisi nih Pak Rengan. Iya. Saya hanya mencoba melihat angka-angka. Angka-angka kan memang saya coba potret di 2017 sampai 2024. Ya, BTN itu konsisten, Pak. Konsisten labanya 3 triliun, Pak. Iya. Jadi nggak naik-naik, Pak. Iya. Ini menjadi tanya juga dari sisi laba. Oh. Kenapa sebenarnya kok laba BTN ini tetap di angka 3 triliun? Iya, kemarin mohon maaf saya potong. Waktu di Danantara ya, komut saya juga mengatakan begitu. Iya. Kita perlu ada dengar pendapat dengan direksi karena Pak Prabowo ingin BTN ini 0,6, dia punya ROA kan. Return on Asset 0,65 ya. Iya, sementara Bank Mandiri itu 2,5, Iya. kira-kira gitu loh. Betul. Jadi bagaimana caranya memboosting ini? Memboostingnya. Kira-kira gitu deh. Jadi datanya kan gini Pak, 2017 itu ROA BTN 1,75.
Hmm. 2018 1,70. Hmm. 2022 itu turun Pak di bawah 1 Pak. Oh. Sampai sekarang 0,65. Iya. Ya kenapa itu terjadi Pak? Jadi kan return on asset ini kan menggambarkan efisiensinya BTN. Oh. Ya, ini nggak terlepas dari BOPO Pak. Iya. BOPO itu adalah perbandingan antara biaya dengan Operasi pendapatan. dan pendapatan. Misalkan contoh kalau BOPO-nya dia mau menghasilkan 100 perak, Ya. dia mengeluarkan biaya berapa? Iya. Nah, saya coba bandingkan, BOPO BTN ini pun konsisten di angka 86% Pak. Iya. Ini kira-kira bagus apa tidak? Iya. Nah, dibandingkan dengan tiering bank BUMN, BOPO-nya Mandiri itu di angka 55%. Iya. 55%. Artinya Mandiri untuk menghasilkan 100, dia cukup mengeluarkan biaya 55 perak. Iya. Nah, sementara BTN untuk menghasilkan 100, dia perlu mengeluarkan 86. Nggak usah bandingkan dengan BCA Pak, kalau BCA 40, 45 Pak. Iya. BRI di angka 60, Iya. 65. Jadi memang ada yang perlu memang kita dikaji di BTN ini. Iya. Kalau dari sisi value chain analisis Pak, kita mau lihat di mana sih aktivitas yang memberikan biaya tinggi tapi tidak menghasilkan pendapatan. Iya. Ya. Jadi ada dua kan kalau dibagi Pak, ada yang namanya supporting activities dan yang business activity. Iya. Atau primary activity. Ya. Ini harus dibedah Pak. Di mana sih yang costly sebenarnya? Jangan-jangan kebanyakan operation Pak, jangan-jangan. Iya. Yang high cost ya, yang artinya cost center. Iya. Sehingga BOPO-nya nggak turun-turun. Nggak turun-turun Pak dari 86%. Iya. Nah, itu yang membuat ROA BTN akhirnya Rendah. jadi rendah. Turun makanya. Iya. Ya, tapi kan dengan adanya kesempatan ini harusnya kapasitas BTN akan lebih mudah untuk mengembalikan angka-angka itu kan? Betul. Iya dong. Karena ada sejarah kan. Ada sejarah, betul. Jadi dia tinggal kembali ke sana aja. Iya. Memang ada salah satu masalah di BTN Pak. BTN itu sumber dananya mahal. Oh. Ya, jadi kalau memang saya dengar pemerintah juga kan sudah membantu BTN di pendanaan dana murah Pak ya. Saya dengar seperti itu. Jadi kalaupun dananya ditempatkan di BTN dana murah, itu bukan berarti BTN langsung bisa memproduksi Pak. Iya. Karena kita tahu data 5 tahun terakhir ya, 2013 sampai 2018 sampai 2023, data dari Bapak saya itu hanya 500.000 kan Pak? Iya, memang. Dalam 5 tahun. Iya. Berarti in average hanya 100.000 Pak. Iya. Sementara kalau target Pak Prabowo 3 juta, agak sulit Pak. Jadi artinya apa? Artinya harus ada satu terobosan di BTN yang membuat kemampuan produksinya itu akan meningkat. Sebenarnya sih kalau angka yang 5 tahun terakhir itu 180.000 sih. Average. Ya, Oke, 180.000 ya. Oke. Tetapi ya 1 juta, 3 juta nggak mungkin Pak. Ya perlu ada pentahapan lah ya kira-kira kan gitu ya. Betul. Tapi ini sangat besar peluangnya kan Sangat besar peluangnya Pak. untuk mengembalikan angka-angka ROA, BOPO, dan ya tentu efisiensi. Artinya peluangnya sangat besar. Sangat besar. Ya. Memang gini Pak, kan memang ini kan KPI Pak ya. Apakah memang KPI BTN itu memang mau diarahkan kemana gitu Pak? Mau mencapai laba yang tinggi, tentu sebagai korporasi tentu laba penting. Iya dong. Tapi kan harus ada prioritas. Apakah memang dalam program 3 juta rumah dia ditargetkan memproduksi rumah sebanyak mungkin, KPI sebanyak mungkin, mungkin KPI laba mungkin nomor 2 atau gimana gitu. Ini kan tergantung keinginan pemerintah Pak. Iya sih. Kan? Iya. Nanti akan terbentur pada operation-nya gitu. Tapi secara common sense dengan adanya pembesaran target yang bisa dicapai oleh kapasitas, itu yang memungkinkan dia untuk menciptakan laba sekaligus memperbaiki efisiensi dan seterusnya. Betul. Karena apa? Tidak ada tendensi pemerintah untuk membuat dia penugasan yang bersifat merugikan BTN. Nggak ada. Harusnya nggak ada. Betul. Karena selama ini pun nggak ada juga. Cuman karena posisi BTN dalam mencari dana, tidak punya bergening karena ada kesan orang mengambil kredit tapi tidak menabung di situ kan. Iya. Itu masalahnya. Jadi bagaimana mengembangkan loyalitas konsumen yang mendapat subsidi ini? Subsidi ya. Baik pengembang maupun dari consumer gitu loh. Ingin mengembangkan tabungan di BTN harusnya kan? Iya. Karena komposisi dananya itu tadi deposito agak besar. Mendominasi betul. Ya.
tabungan cuma 11%, sisanya Betul. giro kan. Ya, sisanya giro dan, deposito. Jadi istilahnya kalau ingin membuat dana ini agak murah, ya harus ada terobosan-terobosan. Iya iya. Ya memang, BTN kan selalu dikenalkan mismatch, Pak, ya. Artinya kan dananya jangka pendek, Iya. ditempatkan KPR Iya, 20-22 itu tahun. nature-nya dia itu. Ya nature dia seperti itu ya. Ya, yang memang yang menjadi problem adalah, eee, CASA ratio-nya, Pak, terlalu tinggi, Terlalu Pak. tinggi ya, ya. Current asset Ya. yang dana-dana murah dibanding dari Ya. total dana terlalu Ya. tinggi. Ya. Nah ini memang kalau ada program-program yang mendukung pendana murah, mungkin kapasitas building-nya akan naik, Pak. Iya iya Dia iya. akan naik. Iya iya. Tentu perlu juga perbaikan bisnis proses, Pak, agar lebih efisien, lebih cepat prosesnya, Iya iya iya. gitu. Ya memang ada yang, pengembang yang saya temui dia bilang, Iya. "Bang, kenapa prosesnya nggak bisa dipercepat?" Iya, betul. Ya prosesnya maksudnya supaya terus ada juga yang bilang, "Kenapa terlalu ketat?" Gitu. Terlalu ketat ya. Iya iya. Menurut pandangan Anda gimana? Jadi gini, Pak, ini sebenarnya bicara mazhab ya, mazhab dalam bisnis KPR lah ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, Pak. Iya Jadi iya. memang tinggal cocok apa tidak cocok aja. Iya iya. Karena saya mengalami periode di mana BTN itu semua proses itu ada di cabang, Pak. Mulai dari wawancara sampai akad kredit tuh di cabang Iya iya. diproses, tuntas. Iya iya. Jadi saya waktu sebagai kepala cabang, juga dilatih insting saya dalam hal memutus kredit, Iya kemudian iya. saya berkomunikasi dengan nasabah juga enak, Pak. Kalau developer nanya, "Pak, kira-kira kapan Iya iya. bisa akad kredit, Pak, ini, Pak, kayak saya Ya ini?" langsung dijawab. Langsung bisa jawab, "Oh, ini 5 hari lagi, 10 hari Iya lagi." iya iya. Kalau yang sekarang ini kan modelnya, Pak, namanya regional processing center. Oh. Jadi cabang itu hanya menangkap peluang, Iya iya. peluang bisnis lalu diproses oleh RPC. Oh. Nah, menurut saya juga nggak ada yang salah, Pak. Ini Iya iya iya. hanya cocok apa tidak. Iya iya iya. Nah, mungkin bagi bank-bank yang bisnis KPR-nya ini hanya mungkin 10% atau 5% dari total bisnisnya, ini bisa aja terapkan cocok mungkin. Tapi kalau BTN yang 95% bisnisnya adalah KPR, ini yang menjadi challenge sendiri, menjadi pertanyaan, Pak, apakah cocok nggak gitu? Kalau pribadi saya mengatakan kurang cocok. Lebih bagus dikembalikan proses itu di cabang, Pak. Tinggal nanti risk manajemennya dalam bentuk scoring itu diperbaiki. Sehingga mitra pun lebih senang, lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Dan yang lebih penting lagi, Pak, kan masalah leadership, Pak. Kita harus membangun juga orang-orang yang mampu mengambil risiko yang berani, Pak. Terukur ya. Dan itu kan nggak bisa hanya baca buku, Pak. Dia harus dilatih kan memutus, Pak. Nah, itu yang penting sekali dalam konsep kepemimpinan tadi, Pak. Dia harus diberikan pendelegasian kepada pimpinan cabang. Kalau ada fraud, ya fraud yang ditangani gitu, Pak. Bukan dipecat ya? Iya, bukan sistem yang karena sistem yang lama yang pernah kita alami itu sebelum tahun 2021, itu udah terbentuk puluhan tahun, Pak, sebelumnya. Iya kan? Memang waktu itu saya dengar ada kredit macet segala macam. Tapi kan ini kan, banyak sebab, Pak, bukan hanya karena sistem itu yang membuat seperti itu. Tapi banyak karena orang lah itu. Karena orang. Iya, kalau itu udah susah itu kan. Iya. Integritas ya. Integritas. Nah, bagaimana proses itu berintegritas, Pak. Itu penting. Nah, sekarang kan banyak juga direksi-direksi baru dari luar ya. Apakah itu akan bisa menunjang masa depan dari BTN menurut pandangan Ahad? Ya sepanjang dia membawa pertama gini, dia harus memahami budaya dulu, Pak, budaya bisnis BTN, culture-nya, Pak, culture-nya BTN ya. Termasuk culture para people-nya, orang-orangnya ya. Karena kan setiap perusahaan kan punya culture yang berbeda-beda, itu penting culture. Sebenarnya ada sedikit yang memang kan saya juga masih komunikasi dengan teman-teman BTN ya. Ya beberapa hal yang membuat mereka agak sedikit hopeless gitu ya. Banyak keahlian-keahlian atau bidang-bidang yang memang kompetensi BTN seperti KPR juga ditempatkan orang dari luar. Misalkan tuh orang BTN yang memang lebih kompetensi ya, misalkan di KPR, di kredit konstruksi gitu. Nah, kedatangan direksi-direksi baru ini kita harapkan mereka juga memperhatikan bahwa bisnis BTN ini memang lebih spesifik, menengah bawah nih, Pak. Nggak bisa approach-nya dengan model-model korporasi, Pak. Harus retail nih, Pak. Di mana kita tahu bisnis pengembang ini kan, properti ini kan padat modal, Pak.
cash flow, Pak. Iya kan? Sangat cepat pemutarannya. Jadi seperti saya ini, Pak, bangun rumah nih satu di Bekasi. Pada saat saya susun cash flow di awal, ternyata di lapangan kita banyak sekali cash out yang nggak kita hitung. Uang preman lah, kemudian terlambat sedikit, banyak sekali, Pak. Dana siluman banyak sekali. Bisa bergeser cash flow-nya, Pak. Gitu. Jadi, bagaimana BTN menciptakan satu human capital yang memahami bisnis properti ini dengan baik, Pak. Itulah yang mendorong nanti pencapaian target Prabowo gitu. BTN masih sangat besar peranannya. Dan prospeknya sangat bagus. Prospek sangat besar. Sangat masih cinta dengan sangat BTN. Cinta BTN. Jadi ya, mohon maaf kalau apa yang saya omongin ini bagian dari integritas saya, Pak. Iya dong. Bukan maksud mau menjelekkan, bukan. Saya bisa nangkap itu. Saya bisa menangkap itu, ya. Dan pendapat kita sama dengan adanya pemerintahan yang berpihak pada perumahan, pasti akan menguntungkan BTN. Pasti akan menguntungkan BTN. Tinggal bagaimana meraihnya aja kan, mengelolanya kan ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya ada perubahan ya, yang dimungkinkan dengan adanya program pemerintah, angka-angka ROA yang 1,75 itu ya misalnya ya, itu bisa dicapai nggak dalam misalnya 5 tahun dari sekarang? Angka itu kan resultante daripada proses, Pak ya. Saya kira misalnya maksudnya diperbaiki. Sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa sekali. Toh karena udah pernah kita. Bahkan sebelum tahun 2017 itu di atas 2 loh, Pak. Di atas 2. Saya tahun 98 masih dapat jasa produksi 6 kali loh, Pak. Tahun 98 tuh, Pak. Kenapa saya bilang saya ingat Pak Akbar? Waktu itu kita sudah realisasi 1 tahun 200.000 unit, Pak. Iya betul. Aset BTN masih di bawah 20 triliun waktu itu, Pak. Sekarang aset kita udah 465 triliun. Harusnya udah bisa 1 juta rumah harusnya, Pak. Harusnya. Ya. Nah, ini yang perlu memang dibenahi Pak Panangian nih sebagai komisaris. Saya senang banget nih karena Bapak kan terima kasih. Bapak kan memang puluhan tahun, saya tahu nih. Justru saya mau belajar juga kan itu menimba dari orang yang pernah cocok lah. Masih mencintai BTN. Makanya saya undang Anda. Pak Hasim nggak salah nunjuk Bapak. Iya, terima kasih. Saya kira ini percakapan yang luar biasa ya. Terima kasih atas masukannya, inpunya kepada BTN. Dan mudah-mudahan dalam 5 tahun ini kembali semua angka itu kan. Saya yakin, Pak. Ada apa Panangian kembali angka. Terima kasih.